Guys, apakah sanggup kamera Infinix GT30 Pro 5G ini melawan kamera iPhone 13? Mari kita tes, guys. Oke teman-teman, sekarang kita coba tes compare ya kamera di Infinix GT30 Pro PS iPhone 13 nih, lebih bagus yang mana nih untuk kameranya? Harganya 2 kali lipat ya, lebih mahal di si iPhone tentunya. Tapi apakah si Infinix mampu menyaingi atau masih bisa bersaing dengan HP-HP mahal di sektor kameranya nih? Ini di kamera depan 1080 4K 30 fps ya. Ini kamera depan 4K 30 fps dua-duanya seperti ini. Kalau kita bawa keliling seperti ini cahayanya, iPhone awan tetap kelihatan ya, sedangkan di Infinix dia udah mulai putih semua ya. Nih ya. Coba tes keliling seperti ini. Nih, menurut teman-teman lebih bagus yang mana nih? Tentunya pasti iPhone lah ya. Tapi Infinix juga gak jelek-jelek amat, ini masih aman, masih oke lah. Nah, sekarang kita coba tes kamera depan di resolusi paling tingginya, guys. Oke teman, ini untuk resolusi paling tinggi di kamera depan Infinix udah mentok ya, 4K 30 fps. Sedangkan iPhone 13 ini sudah support di 4K 60 fps semua resolusinya. Mau itu belakang, mau depan, mau ultrawide, mau kamera biasa, iPhone support 4K 60 fps. Ini seperti ini untuk kamera depan di resolusi tertinggi dua-duanya, guys. Kalau kita bawa jalan seperti ini, kalau kita bawa lari seperti ini, guys. Nih, lebih stabil yang mana kalau kita bawa lari. Nih, backlightnya aman ya, masih aman. Si iPhone masih aman. Nih bawa kaca kadut, kalau kita bawa jalan lagi seperti ini. Nih, muka lebih bagus yang mana nih ya. Jadi kalau kita bikin konten pakai kamera depan ya seperti ini ya, iPhone lebih stabil ya karena sudah di 60 fps tuh. Oke, sekarang kita coba tes kamera belakangnya, guys. Oke teman-teman, ini di mode bokeh ya atau mode sinematik kamera depan ya, iPhone 13 PS Infinix GT30 Pro nih. Ini untuk kamera depannya, bukan kamera belakang, karena untuk kamera belakang ini nggak kelihatan soalnya tadi juga udah bikin harus media orang ya. Mode sinematik seperti ini. Lebih bagus yang mana untuk mode sinematiknya nih? Ini sinematik depan dua-duanya. Silahkan teman-teman nilai. Infinix juga masih oke, guys ya, rapi tuh. Tapi untuk blurnya Infinix agak kurang ya, mungkin bisa diatur lagi, diturunin biar lebih blur lagi. Oke, jadi seperti ini untuk mode bokeh di kamera depannya, guys. Oke teman-teman, ini di resolusi 1080 30 fps ya untuk di Infinix GT30 Pro PS iPhone 13 nih. Kita coba tes bawa jalan dulu bentar, guys, ini rada goyang. Oke, untuk kestabilan di 1080 30 fps seperti ini. Infinix GT30 Pro PS iPhone 13. Nih, menurut teman-teman lebih oke yang mana? Bentar, ini agak presisi. Nih, silahkan teman-teman nilai lebih oke yang mana nih untuk warna, kestabilan dan segala macamnya. Ini untuk si Infinix GT30 Pro dia belum YS ya, hanya stabilizer aja. Kalau ke muka seperti apa nih? Kalau ke muka seperti ini ya. Di Infinix GT30 Pro PS iPhone 13 di 1080 30 fps ya. Kemuka seperti ini. Coba kita tes zoomnya. Nih, kita coba tes zoom dulu. Kita di iPhone dulu, iPhone mentok di 3 kali seperti ini. Sedangkan di si Infinix dia lebih jauh ya. Kita 3 kali dulu nih. Nah, 3 kali segini ya, sama-sama di 3 kali. iPhone 13 PS Infinix GT30 Pro 5G. Nah, kalau si Infinix dia masih bisa jauh banget, masih bisa sampai 10 kali ya. Tuh. Sampai 10 kali di si Infinix udah bisa. Sekarang di si iPhone nggak bisa. Kita coba balikin lagi ke satu. Kita coba balikin lagi ke satu. Set. Nah, ya. Kalau kita tes bawa lari seperti apa di 1080 30 fps, guys. Nah, sekarang kita tes bawa lari ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, seperti itu teman-teman kalau kita tes bawa lari di 1080 30 fps nya ya. Kita coba tes geser apakah ada jitter. Nih, masih ada ya untuk 30 fps, masih ada sedikit-sedikit tapi tipis-tipis, gak parah-parah banget. Oke, kalau backlightnya kita lihat ke awan atau ke matahari seperti ini ya. Ke muka masih aman nggak? Aman yang mana nih? Aman iPhone, aman Infinix, atau masih aman dua-duanya, guys? Oke, sekarang kita tes di resolusi 60 fps nya ya.
Nah teman-teman, ini di resolusi 1080 60 fps Infinix GT 30 Pro PS iPhone 13 seperti ini ya. Ini untuk warna, kestabilan, ketajaman, lebih bagus yang mana nih? Oke, kalau kita bawa geser, lebih stabil yang mana? Apakah ada sendat-sendat? Nih, iPhone mulus banget ya. Tapi si Infinix juga mulus, cuma ada sedikit sendat-sendat ya kalau kita nih. Oke. Nih, lebih bagus yang mana teman-teman? Kita coba tes zoom dulu di 1080 60 fps ya. iPhone mentok 3. Infinix kita ke 3 dulu. Nah, segini ya. Kalau sama-sama di 3 kali zoom. Tapi si Infinix dia bisa di 10 kali zoom. Wow, 10 kali zoom dia masih aman lah. Gak terlalu hancur-hancur banget. Ya. Nih. Ya. Oke, kita balikin lagi ke 1. Balikin lagi ke 1 seperti ini. Kalau ke muka seperti apa di 1080 60 fps ya. Ke muka seperti ini guys, 1080 60 fps Infinix GT 30 Pro PS iPhone 13. Lebih bagus yang mana? Tentunya harganya 2 kali lipat ya. Harganya di 2 kali lipat. Kalau kita tes bawa lari seperti apa? Oke. Kita tes bawa lari nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Wow. Aduh. Oke, sekarang kita tes di resolusi tertinggi yaitu di 4K teman-teman ya. Oke teman-teman, ini di resolusi tertinggi dua-duanya ya, 4K 60 fps Infinix GT 30 Pro PS iPhone 13 di resolusi tertinggi dua-duanya 4K 60 fps. Kalau kita bawa jalan seperti ini nih ya, lebih stabil yang mana, lebih cerah yang mana, lebih natural yang mana. Kalau masih merekam di sini dua-duanya aman ya, natural. Kalau ke tangan seperti ini fokusnya dua-duanya tajam dan bagus ya. Nih. Kalau ke muka seperti apa? Ini coba kita tes ke muka seperti apa. Nah, kalau ke muka seperti ini, Infinix GT 30 Pro PS iPhone 13 nih. Menurut teman-teman lebih bagus yang mana? Kalau kita bawa geser, ini di resolusi paling tinggi ya. Dua-duanya 60 fps. Kalau kita bawa ke matahari, backlightnya masih aman nggak? Nih. Oke, kita coba tes sambil jalan seperti ini ya. Kalau kita bawa sambil jalan. Kalau kita bawa lari seperti apa? Kita coba tes bawa lari guys. Nih, di 1060 fps kita coba bawa lari 1 2 3 4 5 6 7 9 10. Nah, menurut teman-teman lagi stabil yang mana nih? Silahkan teman-teman nilai sendiri, komen di bawah menurut pendapat masing-masing. Oke. Kalau kita bawa geser di 60 fps, dua-duanya stabil ya. 4K 60 fps. Nih. Set. Aman ya. Oh mantap, stabil dua-duanya. Nah sekarang kita coba tes hasil foto-fotonya aja langsung teman-teman ya. Oke, ini dia sampel fotonya guys. Ini kalau kita lihat-lihat ini hampir sama ya nih, dari warna, ketajaman dan segala macam sama. Tapi kalau kita zoom di sini nanti kita akan langsung aja lihat ya. Nih warnanya imbang guys, mantap banget, kualitasnya imbang. Kalau kita zoom malah si Infinix dia menang guys. Tuh lihat tulisan objek vitalnya, dan Infinix masih jelas, iPhone udah kacau, udah hancur guys. Sedangkan si Infinix masih jelas karena 108 megapiksel, dan untuk cahaya si Infinix dia lebih cerah ya. Tapi ini gak beda jauh sih. Ini mirip banget hasilnya guys. Kecuali kalau kita zoom di si Infinix dia bakalan lebih bagus tuh ya. Dari awal Infinix lebih aman nih. Kalau kita zoom di segi foto, di warna sini dia tetap sama, cuma beda dikit di warna aja. Si iPhone seperti biasa lebih kekuningan. Kalau kamera depan seperti ini, Infinix yang lebih kekuningan, tapi detailnya sama-sama dapat, masih bagus semua guys. Untuk mode bokehnya, mode potretnya seperti ini. Si Infinix dia bisa lebih rapi nih. Kita coba lihat yang tangan ini, iPhone kurang rapi, Infinix rapi banget. Dari muka si Infinix masih tajam dan masih bagus banget, sedang iPhone udah mulai blur ya. Untuk ultrawide seperti ini, dari kualitas imbang, tapi untuk warna si Infinix lebih cerah sedikit guys. Untuk si iPhone seperti biasa, normal-normal saja. Tapi ini untuk warna sama-sama bagus, cuma beda di kecerahan aja nih. Untuk di zoom seperti ini. Oke, jadi untuk hasilnya seperti itu. Nah, gimana menurut pendapat teman-teman, lebih suka yang mana? Komen di bawah video ini guys.